Hai Tribunas, kembali lagi bersama saya Injelita Karur dalam program Tribun Kesehatan. Nah, Tribun Kesehatan kali ini kita akan membahas tema kita yaitu menjaga kesehatan gigi dan mulut di Van Dental. Dan langsung saja Tribunas sudah hadir bersama dengan saya tentunya seorang dokter cantik, dokter gigi perempuan yang cantik. Langsung saja kita sapa Dokter Ivana. Halo dokter, selamat Halo sore Inji, dokter. ya. Apa kabar dok? Puji Tuhan baik. Baik, luar biasa ya dok ya. Oke dok, sebelum kita bahas ke tema kita hari ini, mungkin dari dokter bisa memperkenalkan diri dulu nih dok kepada para tribunas. Kan ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Oke dok, silakan dok. Halo, nama saya Dr. Gigi Ivana Belo Pandung. Sekarang sedang mengelola tempat praktek yang bernama Van Dental tentunya. Sekarang kita udah ada 3 cabang. Cabang pertamanya ada di Toraja, kemudian ada di Manado juga, dan juga ada di Tomohon. Seperti itu. Jadi dokter Ivana juga adalah ownernya ya dok, Iya, ya, owner dari Van Dental ini. Oke nih dok, menarik nih, kita akan bahas tentang kesehatan mulut dan juga gigi. Dari dokter sendiri, seberapa penting sih dok menjaga gigi dan mulut, dan kenapa harus kita giginya untuk menjaga gigi kita nih dok? Jadi gigi dan mulut itu sebenarnya untuk menentukan kualitas hidup kita juga kan. Maksudnya itu penting banget karena kalau gigi kita bersih, kita sehat, itu juga bisa meningkatkan kepercayaan diri kita tentunya kan. Dan juga misalnya kalau kita sakit gigi, jadi kerjanya nggak bisa, maksudnya jadi sakit gigi kemana-mana susah seperti itu kan. Jadi pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut itu. Seperti itu sih. Jadi kalau untuk menjaga sekaligus tubuh kita juga Benar. baik, harus dari gigi juga Dari gigi kita bersih ya dok iya, ya. benar, karena semuanya kan dari mulut kita Iya, baru dari ke tubuh mulut. kita kan, apapun itu. Nah, apa yang terjadi nih dok jika tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut? Banyak sih. Contohnya yang paling banyak terjadi sih bisa gigi berlubang. Iya. Seperti itu kan. Banyak dialami ya dok ya? Iya, untuk gigi berlubang sangat banyak sekali. Yang biasa kalau di dunia kedokteran disebut karies ya. Itu juga banyak banget di Indonesia yang masih mengalami karies gigi atau lubang pada gigi. Hampir waktu itu saya baca berapa persen gitu, hampir rata-rata mengalami pasti ada gigi lubang. Gigi lubang. Seperti itu. Itu kalau gigi lubang dok, kalau anak-anak kecil ya, paling orang tua kan banyak bilang jangan makan permen. Itu disebabkan memang karena yang manis-manis atau bagaimana dok? Nah, sebenarnya yang menyebabkan gigi berlubang itu bukan hanya yang manis-manis sebenarnya sih. Makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu nanti kalau dibiarkan terlalu lama dan tidak disikat, itu kan asam ya. Asam lama-lama tidak disikat jadi bakteri. Nah, itu yang bisa membuat lubang. Nah, kalau misalnya orang tua yang bilang ke anaknya jangan makan yang manis-manis, nanti kamu sikat gigi, nggak apa-apa makan yang manis, tapi setelah itu jangan lupa disikat gigi sebelum tidur. Seperti itu. Biasa anak-anak kecil atau anak yang masih minum susu dot gitu kan, biasanya tidur minum dot, akhirnya nggak sikat gigi. Nah, kebanyakan yang giginya berlubang seperti itu. Itu juga bukan untuk anak kecil juga, tapi orang dewasa Iya, juga ya untuk dok. orang dewasa apalagi ya. Jangan sampai melupakan juga ya dok, kebersihan mulut apalagi. Benar, apalagi kalau udah dewasa kan udah nggak bisa berganti lagi giginya. Seperti itu. Itu kalau sikat gigi 1 hari 3 kali atau 1 hari 2 kali sih dok? Sebenarnya sikat gigi itu 1 hari itu 2 kali. 2 kali. Bagusnya ya. Pagi setelah kita sarapan pagi, kita kan biasa salah nih. Bangun pagi langsung sikat gigi, habis itu sarapan. Akhirnya sisa makanan di mulut kita habis sarapan itu terakumulasi 1 hari itu jadi asam kan, giginya itu jadi berlubang seperti itu. Jadi bagusnya bangun pagi Langsung sarapan sarapan. dulu, baru kita sikat gigi kayak gitu. Nanti malam itu makan malam dulu, sebelum tidur kita sikat gigi. Jadi setelah setelah makan, habis itu kita sikat gigi. Nah, kita jangan lagi mengonsumsi apapun kecuali air putih ya, baru kita tidur. Seperti itu sih kalau untuk bagusnya untuk penyikatan waktunya. Nah, kalau tadi kan dokter menyebutkan juga itu salah satu juga ya dok, cara menjaga Iya. kesehatan gigi. Nah, mungkin dari dokter ada nggak cara-cara lain dok selain mungkin
dari menyikat gigi dalam 1 hari 2 kali, sebelum makan di pagi hari, ada cara lain tidak dok untuk menjaga kesehatan gigi? Iya, tentunya selain sikat gigi, kita juga harus kontrol ke dokter gigi kan. Nah, kontrol ke dokter gigi itu 3-6 bulan sekali wajib ke dokter gigi. Meskipun kita kadang merasa gigi saya kok aman-aman aja, nggak ada lubangnya, nggak pernah sakit kayak gitu kan. Tapi pentingnya kita cek ke dokter gigi. Dokter gigi itu bisa ngelihat lubang terkecil pun yang kita nggak bisa lihat. Jangan tiba-tiba udah ngilu kayak gitu, minum air dingin ngilu. Untuk dokter gigi lihat lagi, oh ini udah lubang, ini ada karang giginya, harus dibersihin selalu. Makanya selain sikat gigi, kita juga wajib untuk ke dokter gigi minimal 3-6 bulan Periksa ke dokter gigi 1 kali gitu. Oke, jadi kalau untuk anak kecil dok, kira-kira di umur berapa, di usia berapa mereka harus periksa gigi? Sebenarnya sedini mungkin anak-anak udah bisa sih muncul giginya aja. Kalau misalnya biasa sih kita kasih edukasi ke orang tuanya ya. Kalau anak baby gitu 9 bulan misalnya udah tumbuh, nah caranya mungkin dia belum bisa sikat gigi sendiri, atau orang tua yang takut kemakan odolnya atau apa, itu biasa pakai kain kasa atau ada mungkin yang biasa untuk baby ditaruh di jarinya, dibersihin untuk giginya anak itu gitu. Kalau apalagi kalau umur 6 tahun udah ada gigi permanennya tumbuh, udah bisa ke dokter gigi sih. Kita bisa lakukan pencegahan gigi berlubang pada anak, bisa juga kayak gitu. Wah, luar biasa. Jadi memang harus dari dini mungkin ya dok ya, untuk orang tua juga harus memperhatikan anak-anak. Nah biasanya nih dok, kalau untuk orang dewasa atau seumuran Injil juga ya dok, kayak takut mau ke dokter gigi, periksa perawatan tuh dok, takut nanti kayak dokter mungkin lihat banyak karang giginya atau bagaimana. Itu menurut dokter bagaimana? Ada tidak pengalaman yang seperti itu dok? Kalau untuk takut ke dokter gigi rata-rata banyak ya. Tapi yang saya biasa lihat pasien-pasien saya tuh yang takut malah cowok-cowok. Cowok-cowok dok. Iya. Kalau cewek-cewek enggak ya, masih lumayan gitu kan. Nah itu makanya kita biasa lihat dari dia pas kita cari tahu kenapa sih banyak orang yang takut ke dokter gigi, karena terkadang orang tua yang menakut-nakuti kayak gitu kan, jangan nanti dokter suntik akhirnya takut. Makanya itu pentingnya pengenalan akan dokter gigi, dokter pada anak-anak masih kecil kayak gitu. Ayo, meskipun giginya belum ayo kita ke dokter gigi yuk, lihat yuk. Akhirnya banyak yang anak-anak kecil datang yang takut ya, kita kasih edukasi yang baik kepada anaknya, kita bujukin anaknya, kita bagaimana cara mengatasi dia agar tidak takut kayak gitu. Akhirnya datang kedua ketiga udah nggak takut lagi seperti itu. Begitupun juga untuk orang dewasa misalnya malu dokter, it's okay, kita bahkan udah melihat yang lebih parah dari itu. Maksudnya itu udah makanan hari-hari lah, lihat kondisi gigi dan mulut dari pasien. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu kayak gitu. Nanti pasti dokter akan memberikan komunikasi yang baik kayak gitu, perawat apa yang dibutuhkan nanti dijelasin semuanya kok. Jadi itu ya Tribuners, jangan malu-malu untuk Anda yang mau periksa gigi ya dok, apalagi kalau gigi udah rasa sakit ya dok ya. Nah ini tuh dok, kalau tadi bahas salah satunya penyebab juga tidak merawat gigi itu kan bisa gigi bolong ya dok. Nah salah satunya gigi bolong itu juga disebabkan karena karang gigi juga dok, atau gimana? Iya, bisa juga penumpukan plak pada gigi, akhirnya membuat penumpukan plak dan karang gigi itu yang membuat di dalam mulut kita itu bisa ada gigi lubang yang tidak terlihat karena udah tutupi plak kan. Nah kadang juga kita cuek sama karang gigi, padahal karang gigi itu sebenarnya yang tadi dilihat di situ itu yang menyebabkan bau mulut. Bahkan kalau tidak dibersihkan karang gigi itu bisa menyebabkan giginya goyang hingga tercabut seperti itu. Itu kalau bersihkan karang gigi bagusnya berapa kali dok? Itu yang saya bilang tadi, minimal 6 bulan sekali. Seperti itu. Jadi itu pengaruh juga ya dok, kalau ada karang gigi bisa goyang juga giginya. Iya, karena kan dia ini kan gigi nih, ini karang gigi kalau nggak dibersihin dia akan menumpuk terus gusinya juga akan hilang di bagian situ. Akhirnya tulang penyengganya juga resorpsi hilang dan giginya goyang, gampang tercabut seperti itu. Iya, itu sayang sekali ya dok, apalagi masih muda, cewek-cewek juga ya dok ya, kalau banyak karangnya terus giginya goyang juga, sayang juga itu ya dok. Nah dok, dari
mengatasi juga, dan salah satu karena tidak menjaga gigi kita atau perawatan juga, ada nggak sih dok tekniknya untuk sikat gigi ya? Dari kecil kan kita udah diajarin untuk tekniknya, mungkin lebih apa untuk mengingat kembali cara teknik gigi bersihkan gigi yang benar. Iya dok. Oke, tadi kan jadwalnya udah betul kan, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Nah, teknik ini sebenarnya untuk penyikatan gigi itu tidak perlu terlalu lama. 2 menit itu udah cukup ya, asal benar. Terkadang kita sikat gigi udah dikerasin kan, dikerasin, kayak gitu dok. Akhirnya apa? Itu yang membuat gusi kita luka di bagian situ, akhirnya sering berdarah seperti itu kan. Giginya juga terkikis karena tekanan yang terlalu keras seperti itu. Padahal tapi tetap aja giginya lubang gitu. Jadi itu yang tidak benar kan. Jadi yang pertama, yang solusi tips yang saya bisa berikan, yang pertama adalah memilih sikat gigi yang baik. Pilih bagaimana itu kalau dok bisa cara sih, melihatnya? Kalau saya pribadi sih, saya biasa bilang ke pasien saya, pilih aja yang soft, biar nggak melukai gusi kan. Biasa sih soft atau medium, tapi saya lebih ke soft, lebih lembut. Ada juga orang yang suka yang keras seperti itu ya, dia bilang belum bersih kalau bukan keras gitu kan. Tapi kembali lagi, yang soft aja udah oke kok. Yang soft, kemudian kita bisa sikat ke gigi kita ini. Yang benarnya itu jangan ditekan di kanan kiri kayak gini, diputer-puter aja, diputar-putar, di dalamnya juga diputar-putar, atau atas bawah, kombinasi sih sebenarnya. Jadi tidak hanya stuck kepada satu apa namanya, gigi saja ya. Yang penting semuanya kena. Semuanya di dalam juga dikeluarin kayak gini. Saya biasanya habis sikat gigi, saya lihat lagi di kaca, oh ini udah bersih benar nggak sih? Atau saya biasa sentuh pakai lidah saya yang masih kasar-kasar, saya sikat lagi di bagian situ, tapi cepet aja. Seperti itu. Yang penting benar dan tepat. Wow. Itu perawatan kalau di rumah untuk sikat gigi ya dok. Lalu perawatan apa nih dok yang ditawarkan di Van Dental kalau untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut dok? Oke, di Van Dental sendiri banyak ya perawatan yang kita berikan kepada pasien. Yang tadi itu, ini ada pencegahan itu untuk gigi berlubang ya. Kemudian untuk yang memang sudah tidak bisa diselamatkan giginya, kita bisa lakukan pencabutan. Terus abis itu kita juga ada untuk pemutihan gigi sendiri. Abis itu adalah pembersihan karang gigi. Kemudian ada untuk merapikan gigi pakai kawat gigi. Ada juga crown. Banyak sih yang kita bisa lakukan, tergantung dari pasiennya butuhnya apa, kita kasih kayak gitu. Oke dok, itu kalau mengenai perawatan-perawatan yang ada di Van Dental nih dok. Nah seperti yang Injil bilang tadi di awal ya dok, ada anak-anak muda juga mungkin yang malu untuk datang untuk perawatan gigi. Nah ada juga mungkin salah satu faktornya dok, harga yang mahal nih dok. Kira-kira untuk perawatan gigi di Van Dental itu kisaran harganya berapa sih dok? Oke. Nah ini biasa menjadi gimana ya, ke dokter gigi mahal kayak gitu kan. Makanya itu alasan pertama saya membuat Van Dental, di mana kita bisa melakukan perawatan kepada pasien dengan harga yang terjangkau, yang bisa semua kalangan bisa dilakukan oleh semua kalangan, seperti itu sih. Kalau untuk range harganya sendiri ada di Instagram kita ya. Kita di mana itu dok namanya? Di Van Dental Manado. Van Dental Manado. Kita biasa ada promo-promo tiap bulannya. Gitu. Wow, jadi bisa diikutin itu ya dok ya. Bisa banget. Wah ya, keren banget, luar biasa. Jadi untuk Tribuners yang ingin perawatan gigi, untuk meriksa gigi bisa langsung di Van Dental ya dok. Bisa juga lihat di sosial media Van Dental Manado. Oke, nah dok, untuk Van Dental ini apa sih yang membedakan dengan klinik gigi lainnya? Oke, yang membedakan ya. Kalau untuk menurut saya pribadi, semua dokter gigi pasti baik ya. Kita udah disumpah menjadi dokter gigi, pasti memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien-pasien kita tanpa memandang apapun itu. Nah, tapi kalau untuk di Van Dental sendiri, di klinik kita, itu kita sangat mementingkan kepuasan dari pasien kita. Jadi yang
kunci utamanya adalah komunikasi. Jadi begitu setiap pasien kita datang, kita selalu memberikan komunikasi yang terbaik seperti itu. Dokter-dokter kita selalu mau menjelaskan secara detail apa sih yang terjadi. Biasanya kita cek semua giginya, semuanya dari belakang sampai depan. Meskipun pasiennya nggak tanya, kita langsung jelasin ini giginya seperti ini, gigi yang ini lubang, gigi yang ini gini-gini. Terus kita tawarkan perawatan-perawatan apa aja yang bisa Van Dental lakukan, seperti itu. Dan juga kita sangat mendengar keinginan dari pasien sendiri seperti itu. Dan juga untuk harga-harga dari Van Dental juga yang lumayan terjangkau itu, juga kita dokter-dokter kita juga ramah, dari front office sampai dokter-dokter kita juga sangatlah ramah-ramah, komunikasinya oke. Pelayanannya baik juga ya, Dok, bagus ya. Dan juga untuk perawatannya kita juga up to date seperti itu. Dokter-dokternya juga mau mengembangkan ilmunya untuk bisa up to date tentang perawatan apa yang sekarang yang bisa di-upgrade untuk diberikan kepada pasien kita. Wow, jadi salah satu yang terpenting untuk pasien juga yang pasti adalah nyaman ya, Dok. Iya, ya. nyamannya. Nyaman, servis layanannya juga oke pastinya ya, Dok, ya, di Van Dental Manado. Oke, Dok, nih untuk perawatan gigi ya, Dok. Kan kalau gigi lobang juga itu pasti ada yang pengen langsung-langsung ke klinik dokter gigi, itu pasti maunya kalau sakit ya, Dok, ya, maunya cabut aja. Iya. Itu gimana, Dok? Apakah lebih baiknya dicabut atau ditambal, dan itu bagaimana cara perawatannya, Dok? Jadi saya jelasin sedikit ya komposisi dari gigi. Jadi gigi itu kan adalah bentuk paling keras dari tubuh. Dia bahkan lebih keras dari tulang gigi tuh. Nah, gigi tapi bisa juga lubang, cepat lubang karena yang itu tadi saya bilang asam yang terjadi, jadi dia mengikis emal gigi. Jadi yang paling luar tuh email, ada email yang putih, terus ada dentin yang di dalam email, kemudian ada sarafnya namanya pulpa. Terkadang kita tidak melihat pasien-pasien kita itu belum udah ada lubang kecil, di email, tapi yang dibiarkan akhirnya mencapai saraf, yang akhirnya sampai di saraf itu kita sakit. Kalau masih sampai di email, lapisan teratas tidak sakit. Kalau udah di lapisan kedua ngilu kalau kena air. Kalau udah di saraf udah sakit sampai mau nangis kan. Biasa pasien datang sakit banget. Makanya yang saya himbau untuk pasien-pasien mumpung masih kecil nih di email, tambal aja. Itu 1 kali tambal udah bisa. 1 kali kunjungan udah bisa dan udah nggak sakit lagi. Nah, yang terkadang datang itu udah sampai di pulpa. Dia minta langsung cabut nih. Kita biasa sarankan pasien sayang aja kalau udah dicabut. Nanti kan kalau giginya di bagian situ hilang udah susah mengunyah. Seperti itu kan, akan ada komplikasi yang lainnya. Makanya kalau udah sampai di saraf, baiknya kita lakukan perawatan saluran akar. Kita bersihkan dulu, mungkin ada beberapa kali kunjungan. Kita bersihkan dulu, kemudian sarafnya kita masukkan obat di situ dan kita tambal permanen. Seperti itu sih. Jadi untuk makanya sebelum itu terjadi, dilihat di kaca ya udah ada hitam ya. Itu baiknya ditambal langsung, jangan sampai dia sampai di sakit gigi seperti sampai itu. jadi parah ya, Dok, ya. Itu harus langsung segera lebih baik. Tapi ada juga yang memang sudah tidak bisa diselamatkan, yang tinggal sisa akar yang saya bilang tadi ya harus dicabut. Seperti itu baru kita bikin gigi palsu. Jadi boleh juga jika dicabut dilakukan bisa dari pasien juga untuk gigi palsu ya, Dok, ya. Gigi palsu itu kan bukan hanya estetik aja kan, tapi fungsionalnya kita juga. Kita mengunyah makan, kalau udah nggak ada gigi tuh, kalau kita ngunyah makanan udah sulit. Seperti itu. Jadi terganggu lah kayak seperti itu ya. Jadi seperti itu sih. Oke, itu, Dok, dari masalah gigi berlubang. Nah, kalau seperti ini, Dok, yang ini namanya behel ya, Dok, ya? Iya, benar. Behel itu lebih ke fungsinya seperti apa, Dok? Jadi behel itu semuanya kita menggerakkan giginya dengan cara ini kan gigi ya, gigi berantakan kan. Biasa berantakan tuh karena mungkin waktu masih muda, waktu masih kecil suka kebiasaan buruk, misalnya isap jempol atau gigit-gigit sedotan, atau mungkin waktu masih kecil gigi susunya terlambat dicabut, belum waktunya udah dicabut, atau
giginya udah waktunya dicabut, belum waktunya dicabut udah dicabut gitu, terlalu terlambat dan terlalu dini cepat, dicabut. Jadi gigi permanen ini tidak mempunyai guide untuk maju. Jadi untuk tumbuh ini, oh di mana ya tempat saya? Akhirnya dia tumbuhnya di depan karena masih ada gigi susunya. Jadi orang Manado bilang susun begitu kan. Iya. Jadi kenapa kita pakai behel ini untuk merapikan seperti itu. Itu kita menggerakkan gigi-giginya supaya rapi. Karena kalau berantakan juga sisa-sisa makanan jadi gampang masuk. Akhirnya karang giginya tertumpuk dan gigi berlubang lebih gampang untuk gigi-gigi yang berjejal seperti itu. Kalau untuk perawatan behel itu Dok, kira-kira berapa lama untuk setelah sudah tidak memakai behel lagi? Untuk jangka waktu pemakaian behelnya ya. Nah, itu tergantung dari kondisi pasien sih. Nah, jadi untuk pemakaian behel sendiri kan ada tingkatannya ya. Pertama kali kita kasih kawat yang mungkin yang sedikit lebih elastis sehingga dia terbuka ya. Lama-lama ada tingkatannya. Nah, kalau kita lihat ada untuk menentukan dia udah bisa dicabut, kita harus lihat dulu. Ada beberapa titik sih kalau saya lihat oklusinya, misalnya gigitannya udah oke, gigi depannya gigi depan kan harusnya kan lebih maju ya di atas ya daripada gigi bawah ya, itu udah oke. Pasien juga tidak ada keluhan atau apa, kita udah bisa cabut kok, tergantung dari pasiennya sih. Tergantung dari pasiennya Dok ya. Itu kalau perawatan behel itu Dok, dia ganti-ganti karet ya Dok ya? Iya, kita kontrol. Jadi paling lama kita sih tiap 3 minggu harus datang lagi untuk kontrol. Selain kita lakukan pembersihan, karena memakai behel ini otomatis dia lebih cepat masuk kotoran daripada tidak pakai behel kan. Nah, jadi kita bersihkan lagi. Selain bukan cuma karetnya yang diganti, ada kawatnya juga di dalam yang garis itu. Kalau udah waktunya diganti, kita ganti kayak gitu. Dan banyak juga aksesoris yang kita bisa tambahkan, misalnya dia butuh apa di giginya. Jadi setiap pasien ini beda-beda kasusnya gitu loh. Oke. Jadi itu untuk perawatan yang menggunakan behel ya Dok ya. Untuk pokoknya ada dari pasiennya, tergantung ya Dok ya, pasien kebutuhannya pasien itu seperti apa. Wah, menarik ya Tribuners. Jadi Dokter Ivana sudah menjelaskan dari cara pencegahan untuk merawat gigi dan juga mulut. Kesehatan itu yang terpenting untuk kita menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Nah Dok, mengenai fund dental nih Dok, sudah berapa lama sih fund dental itu terbentuk Dok? Sebenarnya fund dental itu baru ya, belum sampai 2 tahun. Waktu itu saya waktu lulus dari Unsrat, lulus dari Manado, saya ke Jakarta untuk kerja di Jakarta. Di situ saya kerja di salah satu klinik ya lumayan besar di Jakarta. Tahun berapa itu Dok? Itu tahun 2019. 2019. Iya. Masih baru ya Dok ya? Masih baru. Sebelum pandemi itu. Sebelum pandemi saya ke Jakarta. 1 tahun sebelum pandemi saya ke Jakarta untuk kerja di sana. Kurang lebih 1 tahun saya kerja di sana. Kayak gitu, saya lihat tempatnya bagus kayak gitu kan, maksudnya cara pelayanannya juga bagus, dimana kita di training jadi dokter yang punya komunikasi yang baik terhadap pasien, supaya pasien juga ngerti ya, pasien mengerti apa yang kita lakukan. Nah, itu harusnya saya di situ 3 tahun, tapi waktu itu karena pandemi ya udah kita pulang ya waktu itu. Terus abis itu cerita sedikit kali ya, boleh ya? Waktu itu ada pasien, nah di dental saya yang lama ini dia cabangnya udah banyak banget gitu kan, cabangnya banyak banget. Nah ada pasien datang, tapi itu kan kalau kerja di orang itu kan kita nggak bisa tentukan harganya ya, udah ada range, maksudnya udah ada harganya segini. Nah waktu itu ada pasien datang, mungkin dia kurang mampu kali ya gitu, terus dia bilang dia mau tambal gigi anaknya. Saya bilang saya hanya bisa bantu kasih range yang paling rendah, tapi saya nggak bisa bantu lebih banyak karena nanti kan pasti ditegur oleh manajemen kayak gitu kan. Di situ saya kayak aduh kasihan banget sih. Seandainya ini, saya bilang gini, seandainya ini dental saya sendiri, mungkin saya bisa kasih gratis atau potongan yang lebih banyak supaya bapak itu bisa bayar seperti itu. Akhirnya di situ ada kerinduan saya untuk aduh pengen punya sendiri nih, nanti saya bakal buat seperti ini kayak gitu. Jadi akhirnya Tuhan menjawab doa.
Saya langsung buka dental saya sendiri di Toraja. Kemudian abis buka di Toraja, kita bisa buka lagi di Manado. Begitupun di Tomohon. Itu di awal-awal Toraja itu di tahun berapa, Dok? Toraja dan Manado itu sebenarnya bedanya cuma 1 bulan doang. Jadi waktu saya buka di Toraja itu, puji Tuhan langsung rame ya, seperti itu. Mungkin karena yang saya selalu bilang, saya selalu melakukan pekerjaan saya seperti apa yang saya lakukan untuk Tuhan. Jadi saya nggak pernah milih-milih pasien saya yang mana, mau dia dari mana, latar belakangnya. Saya selalu memberikan komunikasi yang terbaik ke dia. Saya selalu ramah, saya gini. Jadi pasien suka mungkin ya. Jadinya belum 1-2 bulan itu pasien udah banyak yang datang, mungkin dari mulut ke mulut seperti itu. Jadi pas saya berpikir, di Manado banyak teman saya dokter gigi, dia juga ya udahlah kita buka aja lah di Manado. Akhirnya saya datang ke Manado, saya kerja sama teman-teman saya di sini, kita buka yang di Manado dengan teman-teman saya jadi dokter giginya. Saya hanya memberikan tempatnya seperti itu, menjadi wadah Van Dental. Gitu. Jadi dokter memiliki keinginan ya ketika waktu bekerja di tahun 2019 untuk membuka klinik gigi. Nah, apakah itu sudah dari cita-cita dokter dari kecil, Dok, untuk menjadi seorang dokter gigi? Kalau dibilang cita-cita, soalnya kalau anak-anak kecil kan biasa ditanya mau jadi apa, dokter. Iya, betul. Apa dokter begitu juga, Dok? Dokter. Jadi waktu masih kecil sebenarnya nggak ada cita-cita dokter ya. Namanya anak kecil. Apa ya waktu itu yang bikin sampai jadi dokter gigi, sebenarnya cita-citanya bukan dokter gigi seperti itu. Tapi waktu saya selesai SMA, saya kan dari Jayapura. Nah, di Jayapura ini saya pernah sempat ke dokter gigi. Saya ngelihat dokter giginya, aduh baik banget, cantik dokter giginya, keren banget gitu kan. Nah, ini kelas 3 nih, saya juga mau jadi dokter gigi. Mikirnya SMA itu ya, Dok, SMA. Ya? Jurusan IPA. Iya benar, jurusan IPA. Nah sempat bimbang kan, jadi dokter gigi apa dokter umum nih, gitu kan. Jadi saya mikirnya gini, jadi dokter gigi aja deh, karena dokter umum kan susah, semua satu badan dipelajari. Kalau gigi kan cuma gigi toh. Oh my god, ternyata pas masuk ke dunia kedokteran gigi baru sadar, memang nggak kalah susahnya seperti itu. Jadi itu sih banyak suka dukanya ya, banyak Dok, banget suka duka yang terjadi sih. Hal apa, Dok, yang selama dari dokter mengikuti atau kuliah mengambil dokter gigi ini, suka dukanya seperti apa sih, Dok? Sebenarnya kalau mau diceritakan di sini panjang ya. Panjang, tapi bener, Dok. Yang pertama di dokter gigi itu pasti teman-teman saya juga di rumah tahu begitu. Kita sebelum pandemi ya, kita diwajibkan harus mencari pasien begitu. Misalnya di luar, setelah S1 kita kan masuk koas. Koas itu untuk profesi kita menjadi dokter kurang lebih 2 tahun sih. 2 tahun. Tapi pasti lebih dari itu karena sulit untuk cari pasiennya. Misalnya saya mau pasien gigi palsu. Gigi palsu, waktu itu saya di Manado itu nggak punya keluarga. Siapa-siapa di Manado. Mama orang Tareran tapi jauh kan, di Minsel situ. Jadi dokter ini asli orang... Saya orang Toraja, oma saya orang Tareran, Minahasa Selatan. Seperti itu. Jadi datang ke Manado memang ngekos, memang nggak punya apa-apa sama sekali, nggak punya teman, keluarga sedikit ya. Keluarga di Manado pun nggak ada gitu loh. Adalah sepupu-sepupu ada sih, tapi maksudnya masih baru lah tentang Manado seperti itu, bahasanya nggak ngerti kayak gitu. Terus apalagi disuruh cari pasien, aduh jadi kadang kita kayak door to door atau teman gereja ajak yuk jadi itu sendiri, Dok, untuk cari pasien atau ada kelompok teman? Sendiri ya, Dok, kalau nggak sendiri paling suruh temanin teman sahabat sih, kayak ayo temanin dong aku cari pasien, atau enggak tante mau ada nggak sih gitu. Jadi setiap ketemu teman baru yang dilihat, boleh lihat giginya kayak gitu, bisa maksudnya dilihat apa sih yang saya bisa pakai untuk giginya kayak gitu loh. Tapi puji Tuhan dapat aja pasiennya seperti itu. Nah kalau kita udah dapat pasien, kita kasih ke dosen kita kan. Nah dosen kita belum tentu terima kayak gitu, meskipun kadang pasiennya udah dijemput jauh-jauh dari Tondano kayak gitu kan, dibawa ke RSGM, Rumah Sakit Gigi dan Mulut kita kasih ke dosen kita, belum tentu diterima kalau tidak sesuai dengan requirement-nya. Misalnya apa syaratnya, ya nggak diterima, cari lagi
kayak gitu sih. Itu sih yang suka duka yang terjadi di perkoasan kedokteran gigi. Wow, banyak perjalanan Banyak. kisah hidupnya ya dok ya untuk Banyak banget itu. selama di koas itu ya dok ya. Wah, luar biasa, dan sampai akhirnya tidak sia-sia dok. Ternyata dokter bahkan sudah membuka klinik, sudah di 3 cabang ya dok ya. Nah itu apakah ada lagi dok mau rencana membuka cabang selain di Tomohon, Manado dan juga Toraja? Iya, sekarang kita lagi proses untuk di Jayapura. Karena saya dulu SMP, SD kelas 4 sampai SMA di Jayapura. Kebetulan kakak saya juga masih di sana. Kemarin kita sempat survei di Jayapura dan puji Tuhan bulan depan kita udah bisa buka opening untuk di Jayapura. Wow. Seperti Bulan itu. depan dok. Bulan depan. Bulan depan di Jayapura. Jayapura. Ada promo-promo Iya. baru palingnya dok ya di Jayapura. Pasti kita kasih yang promo opening kayak gitu kan, untuk maksudnya supaya semua kalangan bisa untuk melakukan perawatan gigi dan mulut. Seperti Wah, itu. luar biasa. Untuk Van Dental sendiri dok, selama di beberapa bulan ini apakah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Kemarin itu bulan Maret kemarin kita ada kegiatan bakti sosial. Bakti sosial di Pulau Mantehage, di Bunaken ke belakangnya gitu. Nah, kita naik kapal kurang lebih hampir 2 jam ke sana sih. 2 jam. Iya, Wow. kita bawa peralatan kita. Ada dokter gigi, kita ada 8 dokter gigi. Kemudian kebetulan suami saya juga dokter umum kan. Kita bawa ada 5 dokter umumnya. Terus ada dari mata juga, dari SMAC Manado juga bantu untuk pemeriksaan matanya. Di situ kita ada pencabutan gigi gratis, ada pemeriksaan gula darah gratis juga untuk pasien di Mantehage itu. Wow, jadi ada berapa pasien tadi dok? Ada 100 lebih dalam satu 100 hari lebih itu. dalam satu hari. Jadi Iya. kegiatannya itu berapa lama dok? Dari pagi jam 12, sebenarnya kita OTW jam 8 atau jam 10 ya, tapi karena agak lama di kapalnya itu, jadi kita sampainya itu jam 12 sampai sore baru Sampai balik sore. lagi ke Manado. Wow, luar biasa ya. Jadi itu yang dilakukan kegiatan Sosial yang kita kegiatan Van Dental sosial. lakukan. Seperti itu, karena kan waktu saya membuat Van Dental sendiri itu kan kayak udah bernasar gitu loh ke Tuhan, kalau aku punya dental sendiri pengen berdampak juga untuk sesama, tidak hanya untuk saya aja, tapi juga orang lain juga harus merasakan seperti itu. Apalagi di sana masih kurang sentuhan kesehatannya. Jadi pas kita ke sana betapa antusias masyarakat di sana untuk menerima kita. Seperti itu. Dan semoga juga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang masih muda di luar sana. Ayo kita sama-sama membangun bangsa kita kayak gitu loh. Bukan hanya diri kita sendiri tapi sesama bagi sesama, berdampak bagi sesama. Akhirnya mereka kayak senang sekali seperti itu. Jadi Ya. sangat terbantu juga ya dok ya. begitu. Apalagi di daerah yang jauh, tidak terlihat juga untuk bagi masyarakat yang mau Iya, perawatan gigi juga, dan sangat terbantu ternyata Van Dental melakukan kegiatan bakti sosial itu. Itu sudah berapa kali dok kalau kegiatan Kalau untuk kegiatan bakti sosial itu baru pertama kali. pertama kali? Tapi kalau untuk saya pribadi sama suami saya sudah berapa kali, kita udah berkali-kali ikut, ada namanya dokter share. Dia itu punya dari dokter Lidarmawan, itu rumah sakit apung. Nah, kita jadi relawan. Saya biasa jadi relawan dokter gigi, suami saya dokter umum. Kita biasa di kapal, itu kapal kecil tapi dia rumah sakit kayak gitu. Itu yang kita ikut biasa. Kemarin di Batam, NTT kita udah pergi, di Ternate kayak gitu sih. Jadi sudah melalui berbagai Beberapa- pulau ya iya. dok ya. Banyak sekali. Kadang itu saya hampir 100 lebih pasien sendiri, dokter giginya bahkan. Sendiri dok? Iya. Waduh, bagaimana itu dok, dokter mengatasinya? Pasti kan itu kesulitan juga ya dok kalau Iya. dokter melakukan pasien 100 seperti lebih, itu, dokter sendiri menanganinya bagaimana dok Saya ya? waktu itu bingung cukup bisa banyak seperti ini, karena sempat tanya kan ke koordinatornya, ini cuma saya dokter giginya. Jadi kayak, oh iya dok, pasien gigi biasanya sedikit seperti itu kan. Ternyata pas saya ya gitu, maksudnya itu kan salah satu pulau waktu itu di Kepulauan Riau. Kita untuk suku-suku yang di pinggir, kita
pas saya cabut, misalnya itu kan kita hanya melayani pencabutan gigi kan, karena nggak ada alat juga. Kita cabut giginya, saya cabut giginya, pasiennya bilang, oh nggak sakit nih, dokternya nggak sakit, kayak gitu. Akhirnya ngomong lah ke semua, datang ratusan. Wow, langsung datang ya Langsung Dok datang. ya. Jadi dalam 2 minggu tuh hampir 100, hampir 200 lah. Datanglah. Sebenarnya kalau mau dipakai logika ya nggak mungkin ya saya sendiri bisa cabut. Itu dalam Hampir- 1 hari Dok? Enggak, Enggak dia ya? dalam 2 minggu itu 2 kita minggu, oke. 1 minggu mungkin buka poli 3 kali, 4 kali kayak gitu. Pas dihitung hampir 200 pasiennya. Wah. Dokter giginya cuma 1 kan kayak gitu. Tapi puji Tuhan dibantu sama ada perawat gigi di sana. Jadi kalau pikir pakai logika nggak bisa lah kayak gitu kan. Tapi yang itu yang saya bilang, kalau kita emang udah punya niat yang tulus, punya kemauan, ya bisa-bisa aja. Buktinya bisa seperti itu sih. Kalau kita udah, waktu itu saya bilang, emang waktu itu kan saya ikut pertama kali dokter share itu pelayanan medis waktu saya di Jakarta. Saya di Jakarta, saya ambil waktu untuk ikut pelayanan medis itu. Kayak gitu. Di sana bukan hanya dokter gigi, banyak juga ada dokter obstin, kandungan, melahirkan di dalam kapal itu, ada bedah minor, bedah mayor, banyak banget di situ. Yang banyak pelajaran sih yang saya bisa ambil. Akhirnya saya bisa membuat, salah satu alasan juga sih bisa bikin Van Dental, karena itu bisa bantu orang kayak gitu, bisa bantu sesama, berdampak kayak gitu Wow, sih. luar biasa. Jadi itu memang di suatu manusia yang sukses pasti ada, Betul. di belakangnya ada doa juga, dan Betul, pastinya, ada doa. saling membantu terhadap sesama juga ya Dok ya. Betul itu. Ya, luar biasa. Nah Dok, kalau dari dokter sendiri nih, tadi kan kita sudah mendengar juga suka dukanya dokter, prosesnya dokter juga selama kuliah. Ada tidak Dok hal yang paling berkesan untuk dokter selama dokter juga membuka klinik dokter gigi ini? Klinik gigi Iya, yang paling berkesan itu yang kemarin barusan saya yang bakti sosial bakti ya Dok? sosial itu kan tanggal 26 Maret pas ulang tahun saya. Itu kan ulang tahun ke-28. Saya akhirnya mikir, minggu depan ulang tahun. Itu nggak itu untuk persiapannya itu nggak sampai 1 minggu persiapannya. Saya bilang udah pas 28 tahun. Jadi apa yang saya bisa lakukan? Biasa kan traktir teman, apa kan kayak gitu. Apa yang saya bisa lakukan untuk menjadi dampak, untuk bisa dipakai jadi alat kemuliaan Tuhan. Akhirnya di situ saya dikasih kayak, gimana ya kalau saya bikin bakso kayak gitu kan. Saya punya banyak teman yang dokter gigi, teman-teman dokter gigi Van Dental bersedia. Nah, terus saya panggil lagi teman yang lain, saya punya teman banyak dokter umum, mau nggak tanpa bayaran nih gitu kan. Mereka mau. Puji Tuhan kita juga ada apotik, jadi obat-obatnya semua dari apotik, alat-alatnya semua dari Van Dental kayak gitu. Jadi effortless lah. Maksudnya kalau mau dibilang untuk bikin bakso kemarin itu effortless karena semua Tuhan udah sediakan. Makanya saya bilang kalau kita ada kemauan pasti Tuhan Buka kemauan jalan kita tulus ya. dibuka jalan kayak gitu. Jadi kemarin nggak sampai 1 minggu jadi kayak wow, itu melewati ombak yang tinggi sekali. Itu kayak Tuhan, takut banget kan waktu itu karena teman-teman bawa menjadi tanggung jawab saya juga kan waktu itu. Tapi puji Tuhan sampai pulang aman kayak gitu. Jadi itu sih paling berkesan. Banyak sih yang berkesan, tapi kemarin tuh yang paling berkesan karena bisa menjadi dampak untuk orang lain seperti itu. Wow, luar biasa ya Dok. Jadi itu untuk pengalamannya dokter juga ya Dok, yang tidak terlupakan dan paling berkesan juga untuk dokter. Ya Dok, untuk lokasi dari Van Dental ini nih Dok, lokasinya kita udah ngobrolin tentang Van Dental, tapi mungkin Tribuners taunya di Manado tapi nggak tahu tepat lokasinya di mana. Di mana sih Dok Van Dental ini? Kalau untuk di Manado sendiri kita tepat ada di depan Mantos. Depan Mantos. Ya, oke. samping Poligon, ya toko sepeda Poligon itu kita pas di sampingnya. Pas di samping. iya. Itu buka dari jam berapa sampai jam? Kita Senin sampai Sabtu bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jam 10 pagi sampai jam 10 10 malam. malam. Itu boleh juga booking Dok Iya. atau reservasi? Kita rata-rata emang by appointment ya. Jadi kita di itu ada Instagramnya, bisa dicek, langsung ada link di situ atau bisa DM. Kita biasa ngasih yang register untuk diisi, pasien bisa langsung kirim dan kita langsung reservasikan ke dokternya.
bisa langsung datang sih. Pada saat kita juga akan reminder juga untuk datang. Kalau untuk sekarang ini, kalau ke klinik gigi dok, apakah masih menerapkan protokol? Tentu Masih ya dok. Dari Iya. dokternya juga, dokter Iya. giginya. Biasa kita memang dokter giginya memakai APD yang lengkap ya. Terus pasien-pasiennya Penting juga ya, dok, ya. pasien juga pakai APD supaya semuanya aman. Seperti jadi nggak usah takut lagi ke dokter gigi. Kita pasti alat-alat kita juga pasti udah disterilkan seperti itu untuk di Van Dental sendiri. Wow, luar biasa ya dok. Jadi untuk Tribunas yang mau merawat gigi bisa langsung aja datang ke Van Dental Iya, ya dok benar, ya, yang Van ada di Dental Manado, Manado. tepatnya di depan Manado Manado Town Town Square. Nah untuk Tribunas kita sudah mendengar dari kisah perjalanan dokter juga, Iya. dan dokter juga sudah menjelaskan sedikit banyak tentang menjaga kesehatan gigi dan juga mulut. Nah nih dok, pertanyaan terakhir nih untuk dokter pernah nggak sih ngerasain sakit gigi juga? Pernah. Pernah ya dok ya. Itu kapan dok? Masih ketika sudah dewasa atau masih kecil Ketika dok? udah dewasa, waktu SMA yang Oh, gitu, waktu SMA, ya, dok. sakit sekali sampai Sakit nggak bisa mau makan, nggak bisa belajar, nggak bisa. Akhirnya itu salah satu penyesalan juga yang saya lakukan. Akhirnya saya cabut gigi. Oh dokter jadi memutuskan Iya. untuk cabut gigi ya dok Iya, ya? karena kan masih belum mengerti kan di situ ya, masih SMA. Dan saya udah mencabut gigi. Dokter kayaknya ini penyesalan atau bagaimana Iya itu dok? sih. Jadi kayak ya udahlah, bagaimana, udah tercabut kan. Jadi akhirnya yang saya rasakan sekarang udah, maksudnya ya kadang sulit untuk mengunyah kayak gitu. Seperti itu sih. Tapi sudah ya dok ya, Ya, sudah udah terlewati ya dok ya, terlanjur itu karena dokter tidak tahu waktu itu Iya, ya, masih belum SMA mengerti. juga, ya. Jadi dibiarkan, akhirnya sakit gigi, ya udah cabut. Ternyata sampai pas sudah mengerti tentang gigi dan mulut yang baik, ya jangan dicabut, baiknya ini. Oke, luar biasa dok. Makasih dokter Ivana untuk hari ini, untuk kesempatan dan waktunya bisa diajak ngobrol nih dok, mengenai juga kesehatan mulut dan juga gigi, dan pastinya dari dokter juga sudah Iya. sharing juga tentang perjalanan hidup dari membuka klinik Van Dental ini ya Iya, dok benar. ya. Dan mungkin dari dokter sebagai closing statement kita nih dok, untuk para Tribuners atau anak-anak muda yang di luar sana, mungkin juga Tribuners yang lagi sakit gigi dok, atau bagaimana, mungkin dokter bisa kasih closing statement atau tips-tipsnya nih dok. Silakan dokter. Untuk teman-teman yang di luar sana, pokoknya jangan pernah takut ke dokter gigi. Kita dokter gigi baik-baik kok. Jadi akan memberikan solusi yang terbaik dan perawatan tepat untuk teman-teman. Jadi sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, dan juga wajib ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Oke, thank you dokter untuk waktunya dok. Dan demikianlah Tribuners, kiranya ini dapat bermanfaat dan juga menginspirasi bagi kita semua ya. Untuk Tribuners yang ingin perawatan gigi, jangan lupa langsung aja datang di klinik Van Dental Manado, tepatnya ada di depan Manado Town Square ya Iya. dok ya. Di situ buka setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 10 sampai jam 10 malam. Oke, demikian Tribuners, saya Injilita Karur bersama dengan Dr. Ivana. Hari ini selamat sore dan salam sehat. Thank you.